Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Imana Nurrohma, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan pandangan hidup, tanggung jawab, dan bersikap optimis. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih secara selektif oleh para individu dan golongan di dalam masyarakat. Pandangan hidup bersifat kodrati dan menentukan masa depan seseorang. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, serta petunjuk hidup seseorang. Pendapat tersebut merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Jadi, pandangan hidup tidak timbul seketika, melainkan melalui proses yang lama dan terus-menerus sehingga hasil tersebut dapat diuji kenyataannya. Pandangan hidup terdiri atas cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup. Makna cita-cita. Cita-cita adalah suatu keinginan yang terkandung di dalam hati. Karena itu, cita-cita juga berarti angan-angan, keinginan, harapan, dan atau tujuan. Tercapai tidaknya cita-cita tergantung pada kondisi hati manusia. Terdapat 3 kondisi hati manusia. 1. Hati keras, hati lunak, hati lemah. Yang kedua, makna kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Kebajikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma agama atau etika. Kebajikan berarti berlaku sopan, santun, berbahasa baik, bertingkah laku baik, dan ramah terhadap siapapun. Manusia adalah seorang pribadi utuh jiwa dan raga, punya pendapat sendiri, perasaan sendiri, cita-cita sendiri. Oleh karena itu, seringkali manusia jadi egois dan tidak kenal kebajikan. Kebajikan dapat terlihat pada diri manusia. Manusia pada hakikatnya punya 3 segi. 1. Manusia sebagai makhluk pribadi. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. 3. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi, kebajikan adalah perbuatan yang sesuai dengan perbuatan yang selaras dengan suara hati pribadi manusia, suara hati masyarakat, dan hukum Tuhan. Yang ketiga, makna sikap hidup. Sikap adalah keadaan hati dalam menghadapi hidup, bisa positif atau negatif. Karena keadaan hati, maka hanya kita yang tahu, orang lain baru tahu apabila kita bertindak. Sikap dibentuk oleh kemauan manusia ditentukan oleh pendidikan. Sikap bisa berubah tergantung pada situasi, kondisi, dan lingkungan. Terdapat 2 sikap dari manusia: sikap etis, lincah, tenang, halus, berani, rendah hati, dan bangga. Yang kedua, sikap non-etis, kaku, gugup, kasar, takut, angkuh, dan rendah hati. Pandangan hidup dan ideologi. Ideologi menurut Wildan mengandung 2 hal, yaitu unsur-unsur filsafat yang digunakan atau usulan-usulan yang digunakan sebagai dasar untuk kegiatan. Pembenaran intelektual untuk seperangkat norma-norma seperti kapitalisme dan sebagainya. Suatu ideologi bagi masyarakat tersusun dari 3 unsur, yaitu 1. Pandangan hidup, 2. Nilai-nilai, 3. Norma-norma. Sumber pandangan hidup yaitu ada 3: agama, ideologi, dan renungan individu. Tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Seseorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau keinsafan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya dan atas kepentingan pihak lain. Timbulnya tanggung jawab itu karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam.
Macam-macam tanggung jawab itu ada 5, yaitu 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Hubungan tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Hak dan kewajiban bersifat melekat pada manusia sejak lahir. Hak artinya adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang itu. Kewajiban merupakan sesuatu atau tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab merupakan sikap kesadaran manusia akan tingkah laku yang disengaja maupun tidak. Tanggung jawab seseorang tercermin dari terlaksananya hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya bisa disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab mempunyai hubungan yang saling terkait di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan bertanggung jawab yang sama. Dalam memenuhi haknya, setiap orang dituntut pula melaksanakan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat adalah kerja bakti, bermusyawarah, melakukan pemilihan ketua RT, dan lain-lain. Pengertian harapan. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi, sehingga harapan dapat diartikan sesuatu yang diinginkan dapat terjadi. Yang dapat disimpulkan, harapan itu menyangkut permasalahan masa depan. Setiap manusia mempunyai harapan. Manusia yang tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Orang yang akan meninggal sekalipun mempunyai harapan, biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya. Harapan tersebut tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing. Misalnya, Budi hanya mampu membeli sepeda, biasanya tidak mempunyai harapan untuk membeli mobil. Seseorang yang mempunyai harapan yang berlebihan terkadang akan berakibat menjadi tertawaan orang banyak, seperti peribahasa si pungguk merindukan bulan. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini bila Tuhan berkehendak. Pengertian doa. Menurut bahasa, doa berasal dari kata da'a, artinya memanggil. Sedangkan menurut istilah syara, doa berarti memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang memudaratkan. Adapun lafaz doa yang ada dalam Al-Quran bisa bermakna sebagai berikut. 1. Ibadah. Seperti firman Allah, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Yunus ayat 106. 2. Perkataan atau keluhan. Seperti pada firman Allah, maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 15. Yang ketiga, panggilan atau seruan. Allah berfirman, maka kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling ke belakang. Quran Surat Ar-Rum ayat 52. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.